Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada tema 3G subtema 1. Kali ini pembelajaran 5 sampai dengan 6. Kita baca firman Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Pengolahan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain, yaitu tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula, kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah kusam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sampai ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. 1. Pangan. 2. Teknologi. 3. Endapan. 4. Larutan. Ayo bermain peran. Setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap, tenggang rasa, atau saling menghargai. Industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya, susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Hasil olahan susu tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Demikian merupakan bagian dari industri pengolahan susu. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi 2 bagian, yaitu dadih dan cairan. Dadih yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadih inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan lainnya. Contoh produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambahkan bahan lainnya, tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu.
Perhatikan kotak susu pada gambar di samping. Pada kemasan susu tertulis keterangan isi di dalam kemasan. Isi atau kapasitas suatu bangun ruang disebut juga volume bangun ruang. Dengan kata lain, volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Satu kotak besar susu pada gambar volumenya sama dengan 2 kotak kecil susu. Jadi, volume kotak besar setara dengan 2 kotak kecil. Satuan kotak kecil susu tersebut merupakan contoh satuan volume tak baku. Biasanya, hal tidak disukai dalam menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain, apalagi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan. Apa akibat tersebut termasuk hal yang baik atau tidak baik? Nah, demikian pembelajaran kita pada pembelajaran 3 sampai dengan 4 subtema 1 kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.